Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bisyahri maulidi rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjiko ilaha min adzabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata ka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatid, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat meluangkan waktu kita bersama-sama hadir dalam kajian rutin di setiap Sabtu malam Ahad, yang semoga Allah berikan terus kepada kita ilmu manfaat dunia dan akhirat. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Kita awali dengan sholawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau tidak salah kajian kita malam ini bab baru di halaman 359 bab tentang memuliakan tamu. Itu bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Idza qalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim dan mengucapkan salam, qala salamun qaumum munkarun farogo ila ahlihi faja'a biijlin samin. Ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim dan mengucapkan selamat, maka Ibrahim menjawab, salamun qaumun munkarun. Kata Ibrahim, selamat, padahal mereka adalah tamu yang belum pernah dikenal. Maka Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya. Farogo ila ahli faja'a biijlin samin. Maka Ibrahim pergi, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Daging anak sapi yang gemuk yang sudah dipanggang lalu dihidangkan kepada mereka. Faqarrabahu ilaihim, dihidangkan kepada mereka. Kata Ibrahim, qala ala ta'kulun, silahkan kalian makan. Kata Ibrahim alaihissalam di dalam surat Az-Zariyat ayat 24-27. Di ayat lain Allah berfirman, waja'a qaumuhu yukhra'una ilaihi min qabl kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula banati hunna athhar. Dan datanglah kaum Lut kepada Lut dengan bergegas-gegas. Sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini.
tidak adakah di antara kamu sekalian orang yang berakal? Surat Hud surat 11 ayat 28. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah tentang dua malaikat yang bertamu kepada dua orang nabi di waktu yang boleh dikatakan hampir bersamaan. Harinya sama, cuma memang jamnya saja berbeda. Siapa tamu itu? Tamu itu adalah dua orang malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim. Dua orang malaikat itu mengabarkan bahwasanya Ibrahim kelak akan dikaruniakan oleh Allah anak keturunan. Kemudian setelah dari Nabi Ibrahim, malaikat itu yang menyerupai laki-laki tampan, laki-laki gagah, minta izin kepada Ibrahim untuk datang menemui Nabi Lut, menyampaikan kabar tentang akan datangnya azab Allah bagi kaumnya. Ini beritanya beda. Datang ke Nabi Ibrahim, beritanya menggembirakan. Datang ke Nabi Lut, beritanya mengerikan. Memang begitu. Tugasnya para nabi itu adalah basyiro wa nadhiro. Maka malaikat yang datang pun basyiron wa nadhiron. Kadang bawa beritanya berita baik, kadang bawa beritanya berita yang menakutkan, yang mengerikan. Sama, Nabi tugasnya basyiron wa nadhiron, malaikat yang datang yang menyampaikan wahyu pun sama seperti itu. Kita tidak membahas tentang seperti apa Ibrahim atau seperti apa malaikat itu menyampaikan berita kepada Ibrahim tentang akan memiliki anak. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana kemudian kaumnya kaum Lut diazab oleh Allah, dan Nabi Lut beserta anak-anaknya diselamatkan, kecuali siapa? Kecuali istrinya. Semua keluarganya Lut diselamatkan, yang beriman diselamatkan, kecuali istrinya. Kita tidak membahas tentang itu. Yang kita bahas malam ini adalah soal menteladani Nabi, menteladani Rasul kita Nabi Muhammad. Karena memang momennya momen maulid nih. Baru tanggal berapa, Pak? Kemarin Jumat malam Sabtu, tanggalnya tanggal malam 13. Jumat paginya ya 12. Tapi malamnya, malam Sabtunya udah 13. Berarti sekarang ya 14 lah. Harusnya sekarang tuh malam bulan Purtama. Udah 15? Oh begitu, udah biarin lah, gak apa-apa, beda dikit lah. Berarti malam sekarang tuh malam purnama ini. Itu kira-kira cerah nggak? Mulai cerah. Kita ini dalam bab tentang memuliakan tamu.
akan membahas teladannya teladan Rasul, akan membahas akhlak budi pekertinya Nabi. Wong yang namanya maulid itu bicaranya adalah soal ataupun tentang menteladani Nabi. Dalam soal apa? Lihat, dalam soalnya memuliakan tamu. Kenapa tamu mesti dimuliakan? Tamu mesti dimuliakan, kata Syekh Jainuddin Al-Malibari di dalam kitab Syu'bul Iman, bahwa cabang iman yang nomor ke-67, nomor ke-68 ini kaitannya dengan hablum minannas. Cabang iman nomor ke-67 itu memuliakan tetangga. Cabang iman nomor ke-68 itu memuliakan tamu. Kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, akrim lijarin summa dhaifin wasturon aurati ahli dini tak mantag namu. Muliakan tetangga tamu serta tutuplah kesalahan ulama, selamat beruntunglah. Muliakan tetangga, juga muliakan tamu. Tutuplah kesalahannya, kesalahan ahli agama, kesalahan ulama, takman tagnamu, maka engkau akan selamat dan engkau akan beruntung. Cabang iman nomor ke-67, muliakan tetangga. Ini Nabi ngajarin kita tetangga itu harus kita muliakan. Sebab selama ini maaf kita ini yang namanya tetangga tempatnya segala-galanya. Orang mau minjem tetangga dulu. Orang mau curhat tetangga dulu. Saudaranya mah yang jauh, walaupun saudaranya juga belakangan. Cuma kadang-kadang nasib tetangga, maaf, urusan bermaaf-maafan itu belakangan. Gimana nanti pulang dari kampung aja. Padahal sama orang kampung ketemunya cuma setahun sekali. Maaf-maafan duluan. Sama tetangga 2 minggu baru apa? 2 minggu baru arus balik, baru salam-salaman sama tetangga. Ada yang begitu kan? Lah itu bukan sering lagi, emang kerjaannya begitu, dianggap tetangga tuh kagak penting kan? Nih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu masak, kata Rasul, fa'aksir ma'aha. Sampai soal urusan masak nyayur, kalau bisa diapain? Banyakin kuahnya. Biarin pokoknya yang namanya daging mah paha buat kita, dada juga buat kita, sayap buat kita, sampai ceker juga buat kita. Tetangga mah apa doang? Tetangga mah kuahnya doang. Wong Nabi yang nyuruhkan begitu, perbanyak kuahnya. Padahal kan yang namanya teksnya hadis itu memang perbanyak apanya? Perbanyak kuahnya. Tapi kan konteksnya bukan berarti tetangga dikasih apa. Lah bukan tetangga dikasih kuah.
Ini tetangga dikasih kuah melulu. Apa-apa buat dia. Pahanya buat dia. Terus dada buat dia. Yang mentok-mentok maunya buat dia aja. Sayap buat dia. Itu. Sampai ke tunggir-tunggir. Tahu tunggir, Pak? Iya. Buat dia semua. Lah ceker juga kadang mencekel mahal. Lah buat dia juga. Waduh, persis kayak anggota dewan ini. Rakyat mau udah terwakili sudah gitu kan. Yang makan pokoknya rakyat, yang nikmatin rakyat gitu kan. Yang nikmatin rakyat, yang makan dewan, yang kemudian nikmatin semuanya dewan, yang ngewakilin pokoknya siapa? Gitu aja. Rakyat mah tinggal apa aja doang. Oh. Jangan ngomong siapa lagi nih. Gak usah diomongin. Pokoknya gitu aja deh. Itu modelnya kayak gitu. Nabi ngajarin ke kita untuk bagaimana memuliakan tetangga. Akrim li jarin. Muliakan tetangga, hargai tetangga. Kalau bisa tutup rapat-rapat rahasianya. Tutup rapat-rapat aibnya, kekurangannya. Jangan sampai orang tahu semua aib tetangga kita. Tahu kagak? Apa? Tuh tetangganya si Anu. Nggak usah diomongin. Kalau perlu kita yang selalu melindungi, menutup rapat-rapat. Ini mah jangan isi flash disk dikeluarin. Isi flash disk yang isinya botita semua. Kagak usah dikeluarin. Kagak ngerti kan? Makanya update dong. Mana sih? Gak tahu dalamnya isi flash disk kali yang dicari-cari gitu. Apa coba isinya? Itu masa lalu yang kelam itu kan. Itu nggak usah dibuka-buka kemana-mana. Aib tetangga kita tutupin rapat-rapat. Wong memang tetangga kita. Tetangganya siapa no? Dan tetangganya dia. Tetap aja yang jelek mah kita ke bawah juga. Akrim li jarin. Muliakan tetangga. Nomor kedua, kata Syekh Jainuddin Al-Malebari, cabang iman yang kemudian dibarengkan dengan memuliakan tetangga adalah akrim lidoifin. Muliain siapa? Muliakan tamu. Ada peribahasa yang namanya tamu datang bawa rezeki, pulang tamu apa bawa apa? Bawa apa? Utang. Bukan pulang tamu bawa utang, pulang tamu bawa dosa-dosa kita. Jadi ketika Bapak datang tamu harusnya bahagia. Harusnya kita ketika kedatangan tamu tuh bahagia. Ini belum apa-apa sama anak tuh, ya Allah Rabbi. Nitip ya, kalau ada yang datang bilang mamah kagak ada. Nitip ya, kalau ada yang datang bilang bapak kagak ada. Apa coba? Kita harus bersyukur nih. Ini tamu kita sekarang alhamdulillah Pak. Yang datang ke rumah tuh banyak apa? Tukang paket. Lah emang tukang paket bukan tamu, tamu. Yang namanya kurir, tukang paket, muliakan. Kalau bisa suruh duduk, jangan berdiri aja di motor. Mas mau minum apa mas? Itu. Sambil nungguin yang punya rumah ngasih duit, sambil nungguin yang punya rumah bayar paket. Mbok ya tibang air putih sama aqua mak atau kasih. Itu bentuk daripada akrim lidoipit. Zaman dulu orang segan datang ke rumah ini, ke rumah ini. Sekarang mah alhamdulillah. Kita tuh dosa tiap hari tuh habis gara-gara tukang paket sampai 4 kali, 5 kali. Satu paket bapaknya. Lalu kedua paket siapa? Lalu paket emaknya. Itulah ketiga paket anaknya. Itu paket tiap hari. Emaknya lagi. Makanya saya sekarang udah kagak mau dagang di pasar Keranggan. Dulu saya punya dagang pasar Keranggan, kita dagang pakaian.
Akhirnya gara-gara maaf-maaf dikit-dikit pasar malam, dikit-dikit pasar malam. Pasar malam mulu. Waduh, kayaknya udah nggak ada orang yang mau ke pasar kerangga. Lah, sudahlah kita berhentiin. Sekarang nasibnya pasar malam juga sama. Apa nasibnya sama? Kalah lagi aja sama online. Orang kagak punya warung, kagak punya lapak juga sekarang nggak bisa dagang. Udah punya toko dia. Tokonya toko online. Tuh, liatin. Luar biasa karena orang-orang yang datang ke rumah nganterin paket muliakan. Jangan cuma dianggap sebagai kurir, jangan. Dia itu tamu. Kalau tamu berarti pulang, bawanya bawa dosa kita. Datang bawa rezeki, pulang bawa dosa kita. Makin banyak tamu, ludes dosa kita, Pak. Bukan cuma ludes dosa. Nah, duit juga seharian ludes tamu mulu. Kurir mulu, COD lagi gitu. Biasa banget. Kirain COD aja, lakinya yang malah dipanggil gitu. Padahal yang mesen bininya, yang bayar siapa? Yang bayar lakinya, yang suwe banget. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Syekh Jainuddin Al-Malebari, akrim lidoifin, muliakan tamu. Coba lihat bagaimana kemudian teladan dari mulai Nabi Ibrahim, dari mulai Nabi Lut, bagaimana mereka memuliakan tamunya. Itu teladan istimewa. Mana coba lihat. Lihat diabadikan oleh Allah di dalam Ad-Dariyat ayat 24-27. Tentang dua orang malaikat yang menyerupai dua orang laki-laki gagah, laki-laki tampan, datang kepada Ibrahim mengabarkan berita gembira. Ibrahim akan segera memiliki anak, padahal dia nunggu lama. Akhirnya Pak, nunggu lama dari ibunda Siti Saroh. Ibrahim belum juga punya bocah. Lah akhirnya lah kata bininya bilang, "Bang, cobainlah pakai yang lain." Gitu. Ada yang nawarin begitu kagak, Pak? Kali. Bang, gitu. Cobain kali yang lain, mah punya kali gitu kan. Lah Ibrahim disuruh nyobain ke yang lain. Nah, perempuan zaman sekarang ada yang ampe nawarin begitu sama lakinya, hebring bener. Cakep banget. Luar biasa itu. Itu kalau belum meninggal jangan dikuburin dulu yang begitu. Gitu. Nah iya, saking belaknya sama laki. Gitu. Itu ketika Ibrahim berharap ingin punya anak dari Siti Saroh. Ya akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang. Dari siapa kabarnya? Dua orang malaikat. Kalau Ismail mah dengan si ibunda Siti Hajar itu nggak dikabarin lagi. Memang disuruh dicobain, gitu kan? Dicobain ke yang lainnya punya, namanya Ismail. Lah kalau dengan Siti Saroh ya harus dikabarkan dulu beritanya. Nah ini dua orang malaikat. Pengen tahu apa yang diperlakukan Ibrahim ketika datang tamu tak dikenal? Idza qalu alai faqalu salama. Datang dua orang malaikat mengucapkan salam. Sampai kemudian Ibrahim pun mengajak ataupun menjawab salamun kaumun munkarun. Padahal Ibrahim kagak kenal tamunya siapa. Wong baru ngelihat pertama kali ada orang yang segagah ini, setampan ini. Sama Ibrahim tetap dijawab salamnya. Makanya Nabi ngajarin jawab salam ilaman aropa, kepada orang yang engkau kenal, wa ilaman lam ya'rifhu, dan kepada orang yang kagak kenal. Orang yang kenal tetap salam, orang yang kagak kenal juga tetap salam. Jangan dibeda-bedain. Yang kenal hey, yang kagak kenal juga hey. Lagi naik motor Pak, maafin. Ayo tuh yang begitu salamun, baca salam, sapa.
Ibrahim kagak kenal juga tetap ngucapin salam, ngejawab salam juga. Apa yang terjadi? Ajibnya Ibrahim kagak nanya dulu, Anda dari mana? Gitu. Anda dari mana? Gitu loh. Gitu. Ngomong-ngomong ada perlu apa? Itu. Ibrahim kagak mau tahu. Ketika datang tamu itu, dia apa namanya? Melipir apa namanya itu? Melipir, dia melengos, kemudian ketemu sama bininya, ngomong-ngomong gitu. Ngomong-ngomong, kira-kira ada yang bisa dipotong apa kagak nih? Nah, orang Arab zaman-zaman dulu juga itu yang namanya tamu main potongin aja, potong kambing, potongin anak sapi. Lah karena memang porsinya orang Arab mah beda, Pak. Lah dia mah satu nampan gede, alhamdulillah. Satu nampan gede paling sendiri, Pak, beda isi perutnya. Sampai kita mah kalau misalkan porsinya porsi orang Arab, udah kagak bisa. Nggak usah beda-beda deh, nggak usah jauh-jauh deh. Maksudnya nggak usah jauh-jauh. Jangankan orang Arab, Rohingya aja, Pak. Orang Rohingya ditampung di Aceh. Itu ketika ditampung di Aceh, tiap hari dikasih makan. Pagi dikasih sarapan, siang dikasih makan, kemudian sore, malam dikasih makan. Bilangnya, Pak, ditelantarin. Kenapa sebabnya? Apa coba? Lah porsi kita yang namanya nasi bungkus paling sekepel, Pak. Lah iya, nasi kita nasi bungkus paling nasi kucing. Banyakkan dikit paling nasi padang, Pak. Lah gitu kan? Lah dikasihin sama orang Rohingya. Lah porsi dia seharusnya 3 bungkus satu orang. Lah kita kasih 1 bungkus, ya kagak masuk, kita ditelantarkan, Pak. Itu baru Rohingya. Belum lagi kemudian ketika kita mainnya ke India, Bapak lihat deh, nampan-nampan di India. Kayak gimana tuh nampan? Lah anak santri mah 1 nampan, maaf, makan berempat, makan berlima. Lah dia 1 nampan ukuran begitu, habis sama dia semua. Lah kalau motong kambing 1 ekor, kira-kira habis sama berapa orang, Pak? Hah? Habis sama berapa orang? Wujud meneng kambing guling, kambing asap segala macam, diluburi sama bumbu-bumbu yang luar biasa. Itu dimakan, maaf, paling berdua bertiga habis tuh kambing 1. Lah kita alhamdulillah. Alhamdulillah kambing 1 bagi tetangga, kambing 1 10 orang bisa makan semua, 20 orang bisa makan semua. Jadi aja akikah buat anak perempuan saya 1 ekor kambing jadi 100, Pak, di kita. Lah 1 RT kebagian 1 ekor kambing. Coba-coba di Arab akikahan katanya 1 ekor. Lah paling cuma 2 orang yang diundang, Pak. Gitu. Ibrahim itu luar biasa, tamu nggak ditanya dulu ngomong-ngomong dari mana, ngomong-ngomong minumnya apa, mau kopi apa teh. Ibrahim kagak nanya. Beliau langsung ke belakang ke dapur, temui istrinya, tolong masakin nih anak sapi. Semuanya juga, Pak, senangnya mah yang muda-muda. Kambing apa, Pak? Yang bagus di sate mah kambing muda. Yang paling enak sapi apa, Pak? Sapi muda itu. Nah, kira-kira apa aja yang muda udah pasti enak banget itu, Pak? Gitu. Tanya deh. Jangan-jangan bini muda juga, Pak, sama ya? Sama kayaknya. Tapi kalau udah yang muda ngebuang, kira-kira balik ke mana, Pak? Balik ke mana? Wah, itu. Makanya yang tua mah tetap jangan coba-coba itu. Itu loh, apa-apa tuh kambing muda, sapi muda. Disiapin, dipotongin sapi, kemudian dipanggang. Udah dipanggang sapi, pakorobahu ilaihim, dihidangkan kepada 2 orang malaikat. Qala ala ta'kulun. Kata Nabi Ibrahim, silahkan makan. Nabi Ibrahim ngeliatin aja, lah malaikat kagak minum-minum. Malaikat kagak makan-makan. Yang namanya malaikat berbeda sama kita tuh. Lah kita mah butuh makan sama butuh minum. Malaikat mah kagak.
dikasih hidangan malaikat dimakan, nggak kagak. Ya Ibrahim bengong, ini orang siapa ya? Itu Ibrahim bengong, ini orang disuguhin sapi. Biasanya kalau orang Arab mah ini satu sapi kayaknya habis sendiri nih. Ini orang tapi kagak mau makan-makan. Akhirnya dia buka cerita bahwasanya dua orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah menyerupai seorang laki-laki mengabarkan berita gembira tentang akan lahirnya seorang anak dari Siti Sarah yang bernama Nabi Ishak. Ismail, Ishak, kemudian Nabi Ishak, Yakub. Berarti kakaknya siapa? Kakaknya Ishak apa Ismail? Ya kakaknya ya Ismail. Wong suruh nyobain duluan tadi. Itu kagak ngerti aja, suruh nyobain duluan juga. Perhatikan bagaimana Ibrahim memuliakan tamunya dihidangkan. Jangan sampai tamu datang air putih aqua kagak ada depan mata. Pak, paling tidak dalam rangka memuliakan tamu, aqua gelas masih siapin ruangan tamu. Punyanya kecil kan, kenapa? Sedotannya diapain mulu? Sedotannya dimainin melulu. Akhirnya air yang ada dicolok-colok lah, habis kan? Pokoknya yang jelas, orang yang memuliakan tamu rumahnya tidak kosong dari air minum, Mbak. Rumahnya tidak kosong daripada aqua gelas, nggak kosong ada lemilal. Ukurannya ukuran mini. Nah, kenapa? Muliain tamu penting. Jangan sampai maaf tamu udah datang baru nyuruh belinya beli air sono, tanda kagak ngemuliain tamu itu begitu. Siapin di rumah, di ruang tamu yang namanya tibang air aqua aja mah sedus. Syukur-syukur kalau yang tamu datang siapin kopi. Ngopi nggak? Kalau ngopi bikinin kopi. Ngeteh kagak? Ngeteh kagak? Kalau kagak ngeteh kali mau bikin susu, gitu kan? Mau apa? Kita tawarin. Bahkan maaf saya ketika datang mau tamu dari manapun saya tanya, ngerokok nggak? Kalau ngerokok kita beliin rokok, gitu. Ngerokok nggak? Gitu. Kalau ngerokok kita temenin, gitu. Kita temenin asli. Tapi ketika tidak, kita enggak. Itu modelnya ngemuliain tamu tuh begitu. Gitu. Kenapa intinya? Bagaimana ngemuliain tamu? Tamu itu boleh dikatakan adalah orang yang dikirim oleh Allah untuk senantiasa melebur dosa kita. Bahagia ketika datang tamu tuh. Ini mah kadang-kadang itu. Yang namanya tamu tuh ketika datang ditakutin. Wah, ada mertua ya. Mertua mau datang ke rumah anaknya aja kadang-kadang bikin apa? Bikin kita kayak pusing begitu. Ya Allah, didatengin mertua jadi pusing. Ada yang begini, datengin saudara mau main, udah apa? Udah pikirannya pasti minjem duit. Begitu mulu, gitu. Orang nggak usah berpikiran macam-macam. Yang penting muliain tamu, selesai sudah. Gitu. Tiap hari kita tuh boleh dikatakan harusnya berpikir tamu datang apa yang bisa kita suguhkan. Makanya toples aja mah jangan kosong. Dari lebaran Pak, alhamdulillah toples masih ada Pak. Opak kayaknya pada lihat-lihat. Gitu. Buat tamu doang. Kan begitu. Oh, udah alot nih. Sebab yang namanya kacang mete mah kagak bertahan lama Pak. Emang banyak yang suka itu mah. Itu. Kejarannya cuma itu melulu. Akhirnya habis emang buat tamu. Gitu. Sama sebetulnya. Harus dimuliakan. Yang namanya tamu mau siapa juga. Nah kita datang sampai tiap malam minggu kali ngajakin makan gitu sama apa? Ngajakin makan gitu sama sop enggak juga. Kali pecel lele sekarang udah diapain? Lah kolemnya udah kagak ada kolemnya, udah dibedahin semua. Sampai sekarang lele kagak ada. Padahal mah tuh sebulan sekali padahal. Yes. Kapan ini?
Nah, ini yang penting. Datang lagi ke Nabi Lut 2 orang malaikat itu, sampaikan berita yang sangat mengerikan, menakutkan. Apa? Lut diperintahkan untuk segera keluar dari kampungnya, sebab berita dari 2 malaikat, jam sekian, waktu sekian akan datang azab Allah. Buru-buru selamatkan keluargamu. Tuh, Nabi Lut ngajak istrinya aja kagak mau. Tapi hebatnya bukan itu yang ingin kita ceritakan. Apa kata Lut? Ketika datang 2 orang malaikat yang tampan itu, seluruh kaumnya, emang maaf, emang botita kali kaum-kaumnya ya. Seluruh kaum-kaumnya Lut ngedenger ada tamu katanya datang ke rumahnya Lut, laki-laki ganteng, laki-laki tampan. Mereka kejar rumahnya Nabi Lut dikepung. Bayangin Pak, rumahnya Nabi Lut dikepung. Sampai Lut klarifikasi, dia bilang, wahai kaumku, anak-anakku lebih suci, anak-anakku lebih layak untuk kalian, jangan tamuku. Kata Nabi Lut, jangan pernah engkau permalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Wala tuhzuni fi dhaifi, jangan engkau permalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Liatin, makanya kita punya anak, Pak, maaf nih, punya anak, ajarin tentang adab ketika ada tamu, jangan malu-maluin. Nih, Nabi Lut aja ke kaumnya bilang, jangan kau permalukan aku di hadapan tamu. Nih, kadang-kadang yang suka malu-maluin anak, nggak tahu adab. Ada tamu datang ke bapaknya, ada tamu datang ke emaknya, Pak, minta duit. Apa emang tuh bocah tahu kali ya? Kalau depan tamu, emaknya suka ngasih gitu. Tapi kalau kagak ada tamu, kagak pernah ngasih. Kayaknya tuh begitu. Gitu. Itu ajarkan adat, ajarkan etika. Bagaimana kemudian sikap anak seharusnya ketika ibunya ada tamu, bapaknya ada tamu. Karena apa? Lagi-lagi kadang-kadang maaf, malu kita di hadapan tamu. Padahal Nabi Lut saja amanatnya begitu. La tahzunu zuli fi dhaifi, jangan kau permalukan aku di hadapan tamu. Makanya di hadis yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang ngomongnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bahkan beriman kepada hari kiamat, falyukrim dhaifah, muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sambungkan silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang ngomong beriman, orang-orang yang ngomong cinta kepada akhirat, orang-orang yang meyakini akan adanya hari balasan, yuk coba falyukrim dhaifah, tamu muliakan. Pak, kita aja kadang-kadang ketika namu ke rumah orang kagak dikasih minum, kagak ditawarin apa-apa, kesel apa kagak? Rugi gua katanya. Datang bertamu kagak dapat apa-apa. Sama kemarin kayak saya ada undangan di hari Minggu kemarin, ada temen ceritanya hajat. Ada temen ceritanya hajat, Pak, luar biasa. Undangan itu yang hadir itu wali kota, yang hadir itu wakil wali kota, yang hadir orang-orang Kemenag, kepala Kemenag, anggota DPR yang hadir. Pas kita kondangan datang ke sana, Masya Allah, ternyata udah habis Pak hidangan. Udah habis.
Pas kita lihat nasinya doang, lauknya kagak ada, cemilan yang lain kagak ada. Saya bilang, ampun, kesian amat ya. Saya mikirnya bukan orang lain, kita aja. Padahal dari rumah udah diniatan banget, Pak. Di rumah udah diniatan banget, amplop juga udah digedein sama kita. Amplop udah digedein gitu kan. Saya bilang kita makan di luar aja nih, gitu kan. Hajatan, wah tamunya luar biasa. Pas nyampe ternyata, ya Allah, kagak apa-apa. Kecewa apa kagak, Pak? Hah? Kecewa apa kagak? Itu bukan syukuran kalau kagak ada apa-apa mah tuh. Syukuran walimah pernikahan harus lengkap, harus semuanya ada. Wong syukuran namanya juga itu. Ini mah kosong. Pas datang gitu, kepala kemenang kagak ada apa-apa. Ya Allah, Rabbi. Makanya siapin buat tamu mah apa aja itu kan. Nomor kedua itu. Nomor kedua, kalau orang kemudian iman kepada Allah, iman kepada Rasul, apa? Falyasir rohimah, sambungkan silaturahim. Bahkan bukan cuma silaturahim, apa? Mulutmu, harimaumu. Awas nih, gara-gara ngomong tolol sedunia ini, gara-gara ngomong tolol sedunia, ujung-ujungnya ujung-ujungnya musibah terjadi. Apa yang terjadi? Habis semua nih mulutmu, harimaumu. Makanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Jadi anggota dewan mah hati-hati, namanya juga public figure, hati-hati ngomong. Kalau kita bisa ngomong, falyakul khairon, ngomong yang baik. Tapi kalau kagak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, lebih baik apa, Pak? Lebih baik diam. Jangan banyak ngomong, mulutmu harimaumu. Tuh kan? Satu lagi hadis, tanggunglah. Ini babnya juga biar cepet-cepet tamat nih. Satu lagi hadis. Wa ibni Suraikin, Huwail ibni Amrin Al-Khuzai radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doipahu jaizatahu. Qalu ya Rasulullah wa ma jaizatu? Qala yaumuhu wa lailatuhu wadiyapahu salah satu ayamin pamakana waro adalika fahuwa sodakotun alaih. Nih yang namanya tamu ketika berkunjung ke rumah kita, kira-kira batasannya berapa jam? Ayo, berapa jam? 3 hari, Pak. Tamu tuh ketika datang ke rumah kita, Pak, layanin 3 hari. Pagi nasi uduk, siang-siang tawarin makan nasi padang, malam-malam sore nanti cari sate. Tiap hari muliakan mumpung dia di rumah. Wong kata nabinya begitu. Kata Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Pada saat istimewanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah. Tapi kalau di dalam 3 hari, kewajiban kita, mau yang kagak ada juga diada-adain. Emang kita wajib ngeistimewain tamu. 3 hari kewajiban kita. Setelahnya itu mah sedekah. Terserah. Mau disuruh usir kayak nggak apa-apa. Terus mau diomongin apa kayak gitu. Mau apa kita pesenin langsung tiket, kagak ngapa-ngapa. Pokoknya hari keempat kita pesenin tiket aja. Ini tiket udah kita siapin. Lah, padahal mau seminggu katanya. Mau ngomongin gitu. Mau seminggu. Untung dibeliin tiket. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan, wala yuhillu li muslimin, tidak halal, tidak boleh
tinggal di tempat saudaranya sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa. Apa coba? Sampai lewat 3 hari menjadi dosa, kita kesal, kita bawaannya. Orang bertamu kok jadi bikin kesal begini sih? Tamu juga harus tahu diri. Pokoknya 3 hari namanya tamu. Di luar 3 hari udah bukan apa lagi. Udah bukan 3 hari itu bukan tamu lagi, namanya mukim. Sama orang yang jamak qashar juga. Perjalanan 3 hari 3 malam qashar mulu, jamak mulu, sampai pengen subuh di qashar sama duha, gitu. Dijamak sama duha begitu, gitu. Pengennya sampai begitu. Itu ternyata 3 hari jamak qashar boleh. Tapi kalau misalkan udah 4 hari, udah 4 hari jangan qashar melulu, napa? Jangan jamak melulu. Itu sudah bukan lagi musafir. Sama seperti tamu juga. Sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa? Beliau bersabda, ia tinggal di tempat saudaranya, sedangkan saudaranya tidak mempunyai hidangan yang bisa disuguhkan. Kalau saudaranya kagak ngada apa-apa, ngerti apa? Hari pertama kayaknya cuma kopi doang, sama gorengnya goreng singkong. Lah hari kedua ternyata masih tetap air putih aja, sama apa? Sama gorengan mulu, gorengan. Udah berarti yang punya rumah kagak punya duit, kagak usah berlama-lama jadi nyusahin tetangga, jadi nyusahin orang, nyusahin saudara, itu kagak boleh. Tambah itu soal tetangga mah. Kalau memang ada yang lewat dari 3 hari, udah ngomong aja ke saya. Kita siapin pesantren, biar dia sekalian mukim di pesantren. Begitu aja deh. Demikian untuk kajian kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.